teman-teman, kembali lagi di Nutri Education Video. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai penilaian status gizi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu penilaian status gizi? Kalau kalian belum tahu dan penasaran, yuk langsung simak pembahasan berikut ini. Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menemukan suatu populasi atau individu yang memiliki resiko status gizi kurang maupun gizi lebih. Kebutuhan gizi setiap orang berbeda-beda. Adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi diantaranya umur, tumbuh kembang, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan, aktivitas atau kegiatan, hamil dan menyusui, mutu makanan dan pencernaan. Penentuan status gizi menggunakan berbagai metode untuk mengelompokkan masing-masing tingkatan suatu perkembangan kekurangan gizi. Dalam metode penilaian status gizi ada dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pada penilaian gizi secara langsung, ada 4 penilaian, yaitu antropometri, biokimia, biofisik, dan klinik. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai antropometri terlebih dahulu. Untuk pembahasan biokimia, biofisik, dan klinis akan dibahas pada video selanjutnya. Antropometri merupakan cara yang mudah dan murah yang dapat dilakukan oleh remaja di rumah untuk mengetahui status gizinya. Dalam peraturan menteri, antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia. Parameter berat badan dan panjang atau tinggi badan meliputi berat badan menurut umur atau BB per U, tinggi badan menurut umur atau TB per U, berat badan menurut tinggi badan atau BB per TB, indeks massa tubuh menurut umur atau IMT per U, indeks massa tubuh atau IMT, dan lingkar lengan atas menurut umur atau lila per U. Cut off point berat badan di bawah normal dengan IMT di bawah 18,5. Berat badan normal dengan IMT antara 18,5 sampai 24,5. Berat badan berlebih dengan IMT antara 25 sampai 29,9 dan berat badan obesitas dengan IMT di atas 30. Untuk laki-laki, menghitung berat badan ideal atau BBI adalah dengan rumus tinggi badan dikurangi 100 dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dikali 10%, sedangkan untuk wanita, tinggi badan dikurangi 100 dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dikali 15%. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain berat badan menurut umur atau BB per U. Digunakan untuk 0 sampai 60 bulan. Parameter ini diperuntukkan memberikan gambaran massa tubuh relatif terhadap umur seseorang. Berat badan dapat diukur menggunakan timbangan. Ada beberapa jenis timbangan, yaitu Dachin, Detecto, Baby Scale, dan timbangan digital. Tinggi badan menurut umur atau TB per U. Mengukur panjang atau tinggi anak tergantung dari umur dan kemampuan anak untuk berdiri. Anak berumur kurang dari 2 tahun, pengukuran dilakukan dengan telentang atau disebut panjang badan. Anak berusia 2 tahun atau lebih yang sudah mampu berdiri, pengukuran dilakukan dengan berdiri tegak atau disebut tinggi badan. Berat badan menurut panjang atau tinggi badan, BB per PB atau BB per TB, digunakan untuk 0 sampai 60 bulan. Indeks BB per PB atau BB per TB ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang atau tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang atau wasted, gizi buruk atau severely wasted, serta anak yang memiliki resiko gizi lebih atau possible risk of overweight. Indeks massa tubuh menurut umur atau IMT per U digunakan anak usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 18 tahun.
Indeks IMT per U digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, beresiko gizi lebih, dan obesitas. Grafik IMT per U dan grafik BB per PB atau BB per TB cenderung menunjukkan hasil yang sama. Namun, indeks IMT per U lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas. Indeks massa tubuh atau IMT merupakan alat atau cara sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan serat badan. Hasil ukuran antropometri tersebut kemudian dirujukan pada teknik pengukuran indeks antropometri dan teknik perhitungan indeks antropometri atau IMT. IMT sama dengan berat badan dalam bentuk kilogram per tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Seperti contoh, ada remaja putri berusia 19 tahun dengan berat badan 53 kg dengan tinggi 162 cm. Tentukan indeks massa tubuhnya. Bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa menggunakan rumus IMT. IMT sama dengan berat badan per tinggi badan kuadrat sama dengan 53 per 1,62 kuadrat sama dengan 53 per 2,62 sama dengan 20,22 kg per meter termasuk kategori normal. Lingkar lengan atas menurut umur atau lila per U. Pasien yang tidak dapat dihitung penentuan status gizinya bisa juga menggunakan lingkar lengan atas dengan indikator LLA per U berdasarkan baku Harvard atau WHO NCHS. Rumus LLA per U adalah persen deviasi dari standar sama dengan LLA aktual per nilai standar baku Harvard kali 100%. Lila juga dapat digunakan untuk memperkirakan IMT lansia berumur lebih dari 60 tahun dengan rumus yang pernah diteliti lansia Hong Kong, yaitu untuk pria sama dengan 1,1 kali lila dikurangi 6,7 dan untuk wanita sama dengan 1,01 kali lila dikurangi 6,7. Bagaimana teman-teman? Penjelasan mengenai penilaian status gizi antropometri tadi. Sudah paham kan? Untuk pembahasan pembagian yang lain, kita bahas di video selanjutnya. Jadi, stay tune ya. Bye-bye.